Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang apa artinya dalam mengikuti Yesus. Saya mengajak kita untuk sedikit berefleksi tentang apa jadinya kalau buah yang kita paksa ambil dari pohonnya untuk kita makan. Pasti buah yang kita makan tentunya tidak akan enak. Rasanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk kita makan. Apabila sudah waktunya untuk dimakan, pasti rasanya enak tentunya. Pada saat ini kita akan mempelajari sebuah teks firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-24. Barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dalam ayat ini, apabila kita perhatikan dengan saksama, ada terlihat kata-kata yang tidak biasanya Yesus ucapkan kepada para murid. Sepertinya berlebihan, bahwa barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak ini, lebih baik orang itu ditenggelamkan ke dalam laut dengan sebuah batu kilangan yang diikatkan kepada lehernya. Sesungguhnya Yesus sedang memperingatkan para murid pada waktu itu dalam hal mereka tidak boleh melakukan kesalahan dalam mengajar anak-anak pada waktu itu. Karena kesalahan dilakukan oleh para murid pada waktu itu, mereka secara tidak sadar melakukan kesalahan dalam hal menjadi teladan di hadapan anak-anak pada waktu itu. Kesalahan para murid ini merupakan sebuah buah dari perbuatan yang mereka lakukan sebenarnya. Secara tidak sadar mereka telah melakukan itu. Di pasal sebelumnya atau perikop sebelumnya, coba kita perhatikan bahwa sebenarnya para murid mereka sudah melakukan dosa sebenarnya. Mereka selalu mempersoalkan tentang siapa yang paling utama di antara para murid. Bahkan mereka mempertanyakan di mana rumah Bapa, di mana rumah Bapa. Padahal secara tidak sadar mereka sedang berhadapan dengan Allah sendiri yang adalah pemilik rumah itu sendiri. Khususnya dalam bagian ini kita sebenarnya ditolong oleh Tuhan untuk bagaimana kita dapat mengikuti Tuhan dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, murni dari Alkitab, yaitu ketaatan. Kita tidak boleh memasukkan kepentingan kita di dalam mengikuti Tuhan. Toh Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Toh Tuhan pasti akan memedulikan kita sebenarnya. Jadi untuk apa kita memasukkan kepentingan kita dalam menaati firman Tuhan? Oleh sebab itu, dalam kita menjalani hari-hari kita, menjalankan kehidupan kita dalam mengikuti Yesus, kita perlu memperhatikan dengan baik-baik untuk bagaimana kita boleh taat pada firman Tuhan. Dan toh Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Sekian dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.